Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Slamet. Dan kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Pesugihan Tumbal Bayi. Cerita ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Pesugihan Tumbal Bayi. Kisah ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial akan kejamnya dunia pesugihan, terlebih lagi mereka yang mengorbankan bayi mereka hanya untuk kekayaan yang bersifat sementara. Jawa Barat 1998. Kisah ini berawal dari pasangan suami istri bernama Agus dan Leli. Keduanya hidup serba kekurangan manakala krisis moneter menghantui perekonomiannya. Terlebih lagi untuk membeli bahan pangan, Agus harus mencari-cari pekerjaan yang benar-benar menutupi kebutuhannya. Selain itu, posisi istrinya yaitu Leli yang sedang mengandung anak pertama. Dalam kesehariannya, Agus rela menjadi tukang pikul beras di sebuah pasar yang berdekatan dengan rumahnya. Penghasilan yang didapatkannya hanya cukup untuk membeli beras dan lauk pauk berupa ikan asin. Setiap harinya Agus melakukan aktivitas seperti itu hanya untuk bertahan hidup. Ia sendiri mulai kebingungan manakala usia kandungan istrinya sudah makin membesar. Di suatu malam, Leli mendekati Agus yang sedang terduduk di depan rumah. "Kang, sebentar lagi aku akan melahirkan." Agus yang mendengar hal itu hanya bisa menatap istrinya dengan tatapan yang sedih. "Neng, usia kandunganmu berapa sekarang?" 7 bulan, Kang." "Berarti 2 bulan lagi ya?" "Kira-kira segitu, Kang." Agus pun beranjak bangkit dan menyuruh istrinya masuk ke dalam. Dalam hatinya Agus mencari uang agar bisa membantu persalinan istrinya yang sudah mendekati bulan kelahiran. "Akang kenapa sedih?" "Akang belum ada uang, Neng." "Jadi anak kita bagaimana, Kang?" "Akang pikirkan dulu caranya, Neng. Siapa tahu ada jalan." Leli hanya mengangguk saat mendengar jawaban Agus yang terpaksa untuk optimis walau dalam keadaan yang krisis. Keesokan harinya Agus kembali berangkat ke pasar. Namun sebelum ia berangkat, Agus memandangi perut istrinya yang membuncit itu. "Akang liatin apa?" "Enggak, Neng. Akang cuma gak sabar mau lihat anak kita." Leli lalu tersenyum mendengar hal itu. "Akang yang semangat kerjanya biar bisa cepat-cepat lihat dedek bayi." "Iya, Neng. Akang berangkat dulunya." "Iya, Kang." Agus mencium kening Leli dengan perasaan yang penuh kebahagiaan dan langsung pamit untuk menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, Agus langsung diberi tugas oleh bosnya untuk mengangkat karung beras berukuran 50 kilo. Beban 50 kilo menurut Agus sudah sangat berat. Dengan tubuhnya yang tidak terlalu bugar, Agus paling sanggup mengangkat 10 karung. Ia terkadang mengeluh sakit pinggang saat tidak diberi waktu untuk beristirahat. Tiba saat jam istirahat, Agus bisa makan ubi goreng yang ia bawa dari rumah. Ubi itu hasil masakan Leli yang biasa digunakan untuk mengganjal lapar. Di saat yang bersamaan, salah satu teman kerjanya menghampiri Agus. Orang itu bernama Mang Ujang. "Gus, kumaha ada, Mang?" "Saya, Mang. Gimana? Ngangkat berapa karung sekarang?" 10 dulu. Badan pegel-pegel semuanya." "Emang semalam habis dari mana?" "Habis ritual." "Hah? Ritual naon?" Agus terkejut mendengar jawaban dari Mang Ujang terkait aktivitasnya di malam hari. "Kamu mau kaya raya?" "Mau atuh, Kang." "Siapa atuh yang gak mau jadi kaya raya?" "Tapi kamu siap resikonya." "Resikonya naon, Mang?" "Ya resiko dari hasil kekayaan kamu." "Pekerjaan?" "Bukan atuh." "Terus apa tuh, Mang?" "Ini bukan pekerjaan. Ini tentang pesugihan." Agus yang mendengar hal itu langsung terkejut. Ia pun benar-benar tak percaya jika selama ini Mang Ujang melakukan sebuah ritual pesugihan. "Yang benar atuh, Mang. Dosa tuh pesugihan mah." "Kamu jangan kenceng-kenceng ngomongnya." "Iya tuh, maaf. Itu teh pesugihan naon?" "Pesugihan tumbal bayi." Agus makin kaget ketika Mang Ujang menyebutkan jenis pesugihan yang dilakukan olehnya.
Ia bahkan tidak percaya jika istrinya Mang Ujang selalu keguguran karena ulah dari ritual pesugihan tumbal bayi tersebut. Mang, jadi anak kamu itu meninggal bukan karena keguguran? Bukan atuh Gus, kan namanya aja pesugihan tumbal bayi. Jadi bayi kamu ditumbalin demi harta? Iya benar, ya namanya juga orang susah Gus. Agus membenarkan keadaan perekonomian yang sedang melanda seluruh orang Indonesia terkait dengan krisis moneter. Orang bisa melakukan apapun hanya untuk mendapatkan kekayaan yang lebih banyak. Terlebih lagi mereka yang tidak memiliki kerjaan akan lebih sering mendatangi dukun yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kekayaan dan mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jadi gimana Gus? Kamu mau ikut pesugihan? Ya gak maulah, dosa tuh Mang. Alah Gus, sekarang tuh susah cari duit halal tapi bikin kaya. Iya juga sih, tapi kan kamu gak mau jadi orang kaya? Agus mulai terperdaya dengan tawaran dari Mang Ujang. Agus sendiri ingin sekali menjadi orang kaya raya. Ia bisa membeli seluruh keperluan keluarganya sendiri. Mau sih, tapi takut aja. Takut istrimu marah. Ya sekarang kan lagi mengandung Mang, sebentar lagi melahirkan. Aku tahu supaya kamu bisa kaya tapi istri kamu tidak marah. Gimana caranya? Mang Ujang pun membeberkan rahasia terkait pesugihan tumbal bayi tanpa sepengetahuan istrinya. Selain itu, Mang Ujang juga memberikan tips dan trik seputar hal-hal yang dilakukan agar istri tidak curiga terkait pesugihan yang sedang dijalaninya. Kamu harus memberikan obat khusus agar istri kamu mengira kalau dia keguguran. Ternyata untuk menyembunyikan ritual pesugihan tersebut, Mang Ujang memberikan obat khusus kepada istrinya, sehingga istrinya mengira kematian dari bayi yang masih dalam kandungannya disebabkan oleh mengkonsumsi obat terlarang. Padahal obat itu tidak ada pengaruhnya kepada kandungan istri. Namun setelah ritual itu benar-benar berhasil, maka kematian dari anaknya akan berbuah manis yang tidak tergantikan dengan memiliki kekayaan yang berlimpah ruah. Agus mulai memahami alur pesugihan yang dilakukan oleh Mang Ujang. Ia juga sudah mulai tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh Mang Ujang kepada dirinya. Tidak lama kemudian Mang Ujang memberikan sebuah alamat tertulis dan memberikannya kepada Agus. Besok malam datang ke tempat itu. Dia adalah dukun yang bisa memberikan pesugihan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Agus pun membaca alamat tersebut. Ia juga mengeja huruf demi huruf nama dari dukun yang mampu memberikan pesugihan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Mendengar hal itu, Agus menjadi percaya diri lagi dan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan keinginannya agar menjadi orang kaya di tempatnya. Tepat di malam harinya, Agus pergi ke tempat dukun itu berada. Kebetulan saat itu malam Jumat Kliwon. Dia memberanikan diri pergi ke tempat dukun tersebut yang bernama Ki Gandu. Hal yang harus dilakukannya adalah untuk menanyakan mengenai pesugihan tumbal bayi. Jarak antara tempat Agus dengan Ki Gandu lumayan jauh, berkisar 30 menit dari rumah. Dan saat itu Agus sudah mendapatkan izin dari istrinya dengan alasan untuk mengunjungi temannya guna membahas pekerjaan barunya. Padahal Agus pergi ke rumah Ki Gandu guna membahas pesugihan yang dikatakan oleh Mang Ujang saat berada di tempat kerja. Selama dalam perjalanan, Agus selalu mengingat istrinya yang usia kandungannya sudah memasuki 7 bulan. Itu artinya beberapa bulan lagi istrinya akan melahirkan. Bersamaan dengan itu, ia juga memikirkan bagaimana caranya mendapatkan banyak uang untuk biaya persalinan istrinya. Belum lagi nanti dengan kebutuhan sehari-harinya kemungkinan akan memakan biaya yang sangat banyak. Karena itulah Agus mempercayai temannya itu, yaitu Mang Ujang, untuk memberikan jalan keluar terkait dengan keluhannya. Singkat cerita, Agus tiba di tempat Ki Gandu setelah 30 menit melakukan perjalanan. Agus berhenti tepat di pinggir jalan dan mendapati 2 persimpangan yang gelap. Ia bingung harus menuju kemana karena memang tidak memiliki penunjuk arah. Namun di saat dirinya sedang mondar-mandir di sekitaran jalan, tiba-tiba seorang kakek tua datang dari salah satu persimpangan tersebut. Kakek itu diyakini sebagai Ki Gandu. Ia datang dan menghampiri Agus seperti sudah tahu maksud dan tujuan Agus. Kamu temannya Ujang? Benar, saya temannya. Ikut saya. Ki Gandu pun membawa Agus menuju ke sebuah tempat yang diyakini sebagai tempat dari Ki Gandu sendiri. Agus pun mengikuti arah di mana Ki Gandu berjalan.
Saat itu Agus dan Ki Gandu harus melewati jalanan yang gelap dan sunyi tanpa suara. Agus juga berpikir, apakah di tempat ini ada penduduk? Hingga akhirnya setelah mereka berdua berjalan, Agus melihat sebuah gubuk tua yang berdiri di dekat sebuah pohon besar. Di sampingnya terdapat sebuah kandang yang diyakini sebagai kandang ayam. Lalu ada seorang wanita tua yang diyakini sebagai istrinya yang sedang duduk di depan gubuk tersebut seperti sudah menunggu kedatangan mereka berdua. Entah memang sudah direncanakan terlebih dahulu oleh Mang Ujang sebelumnya atau memang sebuah kebetulan terkait sambutan untuk Agus sendiri. Pasalnya gerak-gerik Ki Gandu seperti sudah paham akan maksud dari tujuan Agus. Setibanya di depan gubuk, Ki Gandu langsung menyuruh kepada Agus untuk masuk ke dalam gubuk terlebih dahulu. Sedangkan Ki Gandu ia bersama dengan istrinya sedang berbicara antara satu sama lain terkait dengan keperluan Agus mendatangi tempatnya. Percakapan mereka terdengar samar-samar di telinga Agus. Agus pun mencoba untuk mendengarkan lebih dekat terkait percakapan mereka berdua. Anak itu adalah teman dari Ujang. Ia datang atas petunjuk Ujang. Berarti dia akan melakukan hal yang sama seperti Ujang. Lihat saja nanti. Setelah mereka berdua membicarakan sedikit tentang Agus, akhirnya mereka pun masuk ke dalam gubuk untuk menemui Agus yang sudah menunggu di sana. Mula-mula Agus merasa khawatir ketika Ki Gandu menatapnya dengan tatapan yang aneh. Namun lambat laun Agus menjadi terbiasa ketika dirinya bisa mengadaptasi perilaku aneh dari Ki Gandu sendiri. Hingga akhirnya percakapan mereka pun dimulai. Ki Gandu mulai membuka percakapan terlebih dahulu. Apa yang membuatmu ingin datang kemari? Agus merasa deg-degan saat dirinya ingin menjawab pertanyaan tersebut. Ia sendiri tidak tahu apa tujuannya untuk mendatangi Ki Gandu. Namun Agus sendiri benar-benar ingin meyakini kalau kedatangannya adalah untuk satu tujuan tertentu, yaitu mengetahui lebih dalam terkait pesugihan tumbal bayi yang dimaksud oleh Ki Gandu sendiri. Setelah beberapa menit Agus terdiam, akhirnya ia berani menjawab pertanyaan Ki Gandu. Aku kesini ingin bertanya terkait pesugihan yang dikatakan oleh Ujang. Maksudmu pesugihan bayi Bajang? Bayi Bajang? Iya, pesugihan itu teh dinamakan dengan pesugihan bayi Bajang. Pesugihan ini tidak main-main, karena harus rela mengorbankan sang anak yang masih di dalam kandungan. Mendengar hal itu Agus langsung terdiam. Hatinya merasa tak tega dengan apa yang akan dialami oleh istrinya jika Agus benar-benar akan melakukan pesugihan tersebut. Pesugihan ini akan menjadikanmu kaya raya dengan cepat. Namun setiap keinginan pasti ada resikonya. Dan dalam pesugihan ini ada satu resiko yang mengerikan. Resiko yang mengerikan? Apa itu, Ki? Istrimu tidak akan pernah bisa melahirkan anak lagi. Tiap anak yang hamil maka ia akan dijadikan tumbal dari pesugihan ini. Mendengar hal itu Agus langsung terdiam. Agus langsung mengingat temannya yaitu Ujang yang belum juga memiliki anak sampai sekarang. Ia menyadari bahwa penyebab Agus tidak memiliki anak adalah karena ikatan dari pesugihan ini. Mereka yang terikat tidak akan bisa lepas darinya kecuali harus membatalkannya terlebih dahulu. Dan untuk membatalkan pesugihan ini, Agus harus rela dengan berbagai ketentuan yang tidak bisa dinalar olehnya. Di mana dirinya harus siap untuk kehilangan istrinya manakala pesugihan ini dibatalkan. Agus pun memikirkan kembali terkait langkahnya. Ternyata perbuatan ini hanya memberikan kerugian padanya dan juga istrinya. Ki Gandu pun terus-menerus memberikan pertanyaan kepada Agus apakah dirinya siap untuk melakukan pesugihan jenis ini. Karena pesugihan ini memiliki sebuah resiko yang tidak semua orang bisa menanggungnya. Artinya mereka yang terjerat dalam pesugihan ini maka akan terus-menerus melakukannya sampai akhir hayatnya. Agus pun mulai tergerak hatinya untuk menanyakan sesuatu terkait hal yang harus dilakukan jika dirinya benar-benar melakukan pesugihan tersebut. Apa yang harus saya lakukan jika pesugihan ini dijalankan? Kamu harus menyirami kuburan anakmu dengan darah ayam cemani tiap di Selasa Legi. Darah ayam cemani hitam? Benar, darah itu sebagai makanan dari pesugihan yang kelak engkau lakukan. Lalu Selasa Legi adalah hari pembuka antara pembatas
yang menghalangi antara keduanya? Agus masih belum paham terkait pembatas antara keduanya. Ia merasa pembahasan itu sudah bukan lagi ranahnya. Namun sebelum Agus menanyakan hal itu, Ki Gandu telah menjelaskan terlebih dahulu. Pembatas antar keduanya adalah pembatas antar dunia nyata dengan dunia tak kasat mata. Mendengar jawaban itu, Agus sedikit paham. Ia pun hanya mengangguk-angguk paham sambil menatap wajah Ki Gandu yang sudah mulai menampakkan wajah yang sangat antusias. Pulanglah terlebih dahulu. Jika memang kamu membutuhkanku, aku di sini menantimu. Ucap Ki Gandu sembari menyuruh Agus untuk pulang terlebih dahulu. Apakah Agus bisa menerima tawaran dari Ki Gandu terkait pesugihan tersebut? Atau memang dia hanya ingin tahu terkait pesugihan tumbal bayi? Agus pun pulang ke rumah tepat di tengah malam. Dalam perjalanan ia masih memikirkan kata-kata Ki Gandu terkait persyaratan jika ingin melakukan pesugihan jenis ini. Terlebih lagi pesugihan ini memiliki resiko dampak panjang yang mengerikan. Artinya jika memang pesugihan ini dilakukan dan berhenti di tengah jalan, resiko dan dampaknya akan terus berjalan hingga korban meninggal dunia. Korban yang dimaksud adalah istri dari pelaku pesugihan ini. Akhirnya dengan berat hati, Agus membendung niatnya untuk melakukan hal itu. Ia masih memikirkan lebih dalam agar keputusannya bukanlah satu-satunya hal yang membawa dampak buruk bagi kehidupannya di luar sana. Singkat cerita, Agus tiba di halaman rumahnya. Saat itu ia melihat seorang wanita yang masih terduduk sambil mengelus-elus perutnya tepat di depan rumah. Agus yang melihat itu merasa yakin jika istrinya belum tertidur. Agus pun segera menuju ke depan rumahnya. Ia kemudian menuju ke istrinya yang dari tadi sedang menunggunya. Kok belum tidur, Neng? Akang kok lama banget pulangnya? Kan Akang ada pekerjaan. Tapi kan gak sampai selarut ini, Kang. Neng takut. Agus pun akhirnya menyadari jika istrinya benar-benar mencintainya. Terlebih lagi sikap perhatian istrinya benar-benar meleburkan hati Agus yang keras. Akhirnya Agus pun mengajak istrinya untuk masuk ke dalam. Hal ini disebabkan malam semakin larut. Singkat cerita lagi, keesokan harinya Agus kembali berangkat kerja. Kali ini ia melihat temannya yang bernama Mang Ujang sedang mengangkat karung beras. Agus pun langsung bersiap-siap untuk mengangkat karung beras yang sama. Akhirnya Mang Ujang pun melirik Agus yang sudah berada tepat di sebelahnya. Loh, Gus, kamu berangkat? Iya, Mang. Emang kenapa tuh? Enggak sih. Gimana kemarin malam? Lancar? Aku masih belum bisa memastikan, Mang. Loh, kenapa memangnya? Aku masih sayang dengan istriku. Mendengar hal itu, Ujang pun tertawa terbahak-bahak. Ia masih mendengar kata cinta di mulut lelaki yang membutuhkan harta. Ujang sendiri tak benar-benar percaya akan arti cinta yang sebenarnya, karena memang dalam hidupnya terpilih dua hal yang pasti, yaitu harta dan kebahagiaan. Ujang tidak mengaitkan cinta dalam kehidupannya. Ia lebih memilih harta sebagai teman setianya. Agus yang mendengar hal itu, ia pun diam saja. Agus tahu jika prinsip kehidupan yang dijalankan oleh Ujang sangat berbeda dengan dirinya. Agus sendiri adalah tipikal orang yang selalu berpegang teguh kepada keluarga dan kebahagiaan. Karenanya perbedaan keduanya sangat-sangat jauh. Bagaikan langit dan bumi, kehidupan mereka tidak bisa disamaratakan. Karena itu, dalam menanggulangi hal ini, Agus tetap memiliki sikap toleransi sebagai bentuk penghormatan dirinya terhadap ikatan teman, namun tidak untuk meniru prinsip hidup yang dijalankan olehnya. Setelah pekerjaan mereka selesai, tibalah waktu istirahat. Saat itu Ujang meminta kepada Agus untuk menemuinya di tempat yang biasa mereka gunakan untuk ngobrol dalam masalah kehidupan. Agus pun mengiyakan keinginan Ujang. Namun sebelum itu Agus membuat wedang untuknya dahulu. Setelah 10 menit berselang, Agus pun mendatangi lokasi tersebut. Dan benar saja Ujang sudah menunggu kedatangan Agus di tempat tersebut. Setibanya Agus di sana, Ujang langsung mempersilahkan Agus untuk duduk yang beralaskan kertas koran dari pinggiran jalan. Terlihat dengan jelas kepulan asap rokok yang membumbung tinggi. Tangan kiri Ujang memegang rokok kretek dengan aroma khasnya. Pandangan Ujang mengarah ke arah Agus yang sedari tadi hanya bengong tak karuan. Mau ngerokok kamu? Enggak, Mang. Tidak biasa ngerokok. Ujang kembali mengisap rokoknya. Ia kemudian menyeruput wedang yang telah dibawakan oleh Agus. Lalu setelah menikmati nikmat dunia yang dua, yaitu rokok dan wedang,
Ujang pun menghadapkan pandangannya ke arah Agus dengan wajah serius. Kamu serius gak mau kaya raya? Gak ah, aku masih sayang sama istriku. Agus, zaman sekarang itu gak usah percaya sama cinta, Gus. Agus hanya terdiam sambil memainkan bebatuan di kakinya. Aku kasih tahu ya, keluarga tanpa harta, rumah akan runtuh. Karena yang memperkokoh rumah itu bukan cinta, melainkan harta. Mendengar hal itu, Agus mulai tidak menerima bentuk ulasan yang dikemukakan oleh Ujang. Tapi Mang, keluarga tanpa cinta sama saja mati rasa. Tak apa mati rasa, yang penting banyak harta. Perdebatan mereka berdua terus menjerumus kepada dua perbedaan yang signifikan, di mana Agus sendiri lebih mengedepankan cinta sebagai garis terdepan dalam memperkuat keluarga. Sedangkan Ujang sendiri lebih terpaku kepada harta yang notabene mampu mendapatkan apapun yang ia inginkan selama harta itu benar-benar berlimpah. Debat yang tak berujung. Keduanya pun hampir menimbulkan keributan karena perbedaan pendapat tersebut. Hingga akhirnya Ujang mulai terdiam dengan serangan asumsi yang dikemukakan Agus terkait masalah kehidupan kepada Ujang. Singkat cerita, Ujang langsung mengajukan kesimpulan di antara debat panjang yang tak berkunjung itu. Jadi bagaimana? Apakah kamu mau melakukan pesugihan tersebut? Tidak dulu, Mang. Istri saya masih mempercayakan kepada saya untuk menjadi lelaki yang benar-benar memberikan nafkah yang layak. Ngomong-ngomong, istrimu sedang hamil kan? Iya, Mang. Kenapa memangnya? Ujang mulai tersenyum mendengar hal itu. Agus mulai merasa ada yang berbeda dengan garis wajah yang ditampakkan Ujang setelah mendengar kabar jika istrinya sedang hamil. Tidak apa-apa. Aku rasa memang seharusnya kamu harus jaga istrimu. Aku jaga tiap hari, Mang. Apalagi sekarang dia sedang hamil besar. Hamil tua? Benar, Mang. Berapa bulan kira-kira? 7 bulan, Mang. Mendengar jawaban Agus, Ujang kemudian tersenyum sambil memainkan kedua jari jemarinya seperti hendak merencanakan sesuatu. Kenapa memangnya, Mang? Kok kayak seneng gitu? Boleh kan aku dan istriku sore ini datang ke rumahmu? Mau apa emangnya, Mang? Biasa, aku mau silaturahmi aja. Boleh, Mang, silakan main aja. Mendengar perizinan tersebut, Ujang benar-benar menampakkan wajah sumringah. Ia seperti merencanakan sesuatu terkait pemberitaan kehamilan istri Agus. Namun dari Agus sendiri, ia sudah merasa ada yang aneh dengan Ujang setelah mendengar kabar jika istrinya sedang hamil tua. Dan Agus meyakini suatu hal terkait Ujang dan istrinya yang akan mendatangi rumah tepat di sore hari nanti. Kemungkinannya ada dua opsi, yaitu mereka berdua datang untuk bersilaturahmi atau untuk mengikatkan janji terkait pesugihan tumbal bayi yang sedang dilakukan oleh Ujang beserta istrinya. Selepas Ujang mengatakan hal aneh kepada Agus terkait rencana kedatangannya ke rumah, Agus pun mulai mencoba untuk bersikap tenang. Ia sendiri belum tahu apa yang akan dilakukan oleh Ujang dan juga istrinya terkait rencana kedatangannya ke rumah Agus dan juga istrinya. Tepat setelah pulang dari kerja, Agus langsung buru-buru untuk memberitahu istrinya. Kebetulan saat itu istrinya sedang memasak makanan untuk makan malam. Neng, masak apa hari ini? Masak singkong rebus sama sambal goang, kan? Sambal goang adalah sambal yang hanya berbahan dasar cabai rawit dan garam. Nanti malam ada teman Akang yang akan datang ke rumah. Siapa, Kang? Mang Ujang? Leli sebenarnya belum mengetahui siapa itu Ujang, namun setelah diceritakan oleh Agus, Leli merasa terkejut. Ternyata teman dari suaminya ini sedang melakukan semacam pesugihan berjenis tumbal bayi. Terus aku harus bagaimana, Kang? Nanti baluri perutmu dengan minyak, lalu lapisi dengan kain tapih. Leli pun mengangguk paham. Ia mengikuti apa yang diperintahkan suaminya untuk keselamatan dirinya sendiri. Tepat di malam hari, Ujang datang bersamaan dengan istrinya. Mereka berdua datang tidak dengan tangan kosong, melainkan membawa makanan yang diperuntukkan untuk makan malam bersama. Agus menyambut kedatangan mereka berdua. Silakan Kang Ujang dan istri. Waduh, sudah menunggu ya. Oh, mesti atuh Kang, kan menyambut tamu. Oh ya, kenalin nih Gus, istriku. Oh ya, nama saya Agus. Saya Murni. Agus melihat ada sesuatu yang aneh dari sekujur tubuh istri Ujang. Di bagian kakinya sedikit membengkak, tangannya juga agak keras seperti bukan tangan wanita. Lalu di leher Murni terlihat bercak hitam. Namun Agus mencoba untuk merahasiakan kecurigaannya dengan bersikap biasa-biasa saja.
Mereka bertiga pun mengobrol sejenak tepat di depan rumah sebelum makan malam itu dilaksanakan. Ketika mereka bertiga sedang ngobrol, tiba-tiba mata Ujang selalu melirik ke bagian dalam rumah. Ujang seperti mencari sesuatu yang memang berada di dalam rumah Agus sendiri. Lalu timbullah sebuah kecurigaan dari Ujang terkait Agus yang memang sengaja menyembunyikan istrinya dari hadapan mereka berdua. Ngomong-ngomong, istri kamu gak ikut gabung? Sebentar lagi dia akan kemari. Istrinya namanya siapa, Kang? Namanya Leli. Oh bagus ya, pasti cantik orangnya. Waduh, hatur nuhun atuh. Agus berpura-pura tersanjung dengan pujian yang diberikan oleh Murni terhadap istri dan juga dirinya. Memang itu adalah permainan dari Agus sendiri agar tidak terjadi hal yang menyangkut pada kecurigaan di antara mereka berdua. Beberapa menit kemudian Leli keluar dengan pakaiannya agak besar. Leli keluar dengan sangat anggun sambil membawakan makanan dan juga minuman untuk Ujang dan juga istrinya. Nah, ini istri saya. Murni dan juga Ujang terpesona saat melihat dengan jelas wajah asri nan cantik dari Leli. Belum lagi dengan kondisi perutnya yang sedang hamil, Leli dengan anggunnya membawa makanan serta minuman tepat di hadapan mereka berdua. Teh Leli cantik banget. Aduh, hatur nuhun teh. Tete juga cantik kok. Setelah menghidangkan makanan dan juga minuman, Leli pun duduk tepat di samping Agus. Obrolan pun dimulai. Mula-mula Ujang menanyakan mengenai usia kandungan dari Leli. Sudah berapa bulan hamilnya? 7 bulan, Kang. Oh, sebentar lagi ya. Iya, Kang. Setelah itu Murni pun meminta Agus dan Leli untuk memegangi perut Leli. Murni seperti penasaran dengan perut Leli yang buncit itu. Bolehkah aku memegang perutnya? Leli menghadapkan wajah ke arah Agus. Agus hanya menjawab dengan anggukan kepalanya. Silakan teh. Murni pun memegang perut Leli dengan senang hati. Namun baru saja memegang perut Leli, tiba-tiba tangannya seperti tersetrum oleh sesuatu yang berada di dalam perut Leli. Au, kenapa teh? Kok aku seperti kesetrum ya? Kesetrum? Ujang pun mulai penasaran dengan apa yang ada di balik perut Leli. Ujang sendiri merasa kalau Agus sudah tahu maksud dan tujuannya untuk mendatangi rumahnya. Kok bisa kesetrum teh? Nggak tahu kayaknya ada sesuatu di dalamnya. Ujang pun langsung menatap Agus dengan tatapan yang sinis. Namun dengan beraninya Agus juga menatap kembali mata Ujang. Kenapa, Kang? Kok kayak nggak seneng gitu? Enggak, cuma kaget aja. Aku sudah tahu kok tujuan kalian berdua kesini. Ujang dan Murni saling menatap satu sama lain. Mereka berdua merasa malu ketika maksud dan tujuannya diketahui oleh tuan rumah. Kalian ingin mengambil bayiku kan? Kenapa kamu berburuk sangka gitu, Gus? Agus pun bangkit dari duduknya dan menatap Murni dengan tatapan yang tidak biasa. Istrimu itu sudah beda, aku tahu. Yang ada di dalam tubuh istrimu itu adalah sosok lain. Mendengar hal itu, Ujang pun langsung memegangi tangan Murni. Jangan bikin fitnah, Gus. Aku tahu, tiap hari kalian mengunjungi para warga yang sedang hamil, lalu nantinya perut wanita yang sedang hamil akan dipegang. Keesokan harinya perut itu akan kosong seperti menghilang begitu saja. Benar kan? Ujang pun merasa malu. Ternyata Agus sendiri telah menyadari langkah awal bagaimana ritual pengambilan bayi yang masih berada di dalam perut itu berlangsung. Namun Agus bukan orang biasa. Ia sendiri mengetahui jejak langkah orang-orang yang pernah kedapatan bayinya kehilangan dan menyebarkan sebuah solusi agar membalurkan minyak di perut ibu hamil serta dilapisi dengan kain tapi agar bayi yang berada di dalam perut tidak diambil oleh orang yang ingin melakukan pesugihan jenis ini. Sekarang apakah kamu tega untuk mengambil anak dari temanmu sendiri? Ujang pun terdiam sejenak, lambat laun diamnya menjadi sebuah tawa yang mengerikan. Hah, kamu memang curang, Gus. Pesugihan itu lebih curang daripada kehidupan normal, Kang. Tapi apakah kamu tahu jika pesugihan ini mengantarkan kepada kekayaan? Agus pun menyuruh istrinya untuk masuk terlebih dahulu dan mengunci segala pintunya. Sedangkan Murni ia mundur ke arah belakang Ujang. Pergilah dari sini, Jang. Kamu telah membunuh bayi-bayi yang tidak berdosa. Baiklah, aku pergi. Ujang pun kemudian meninggalkan rumah Agus dengan langkah yang sedikit terburu-buru. Ia menyadari bahwa Agus bukanlah orang biasa. Bisa dibilang Agus telah mengorek banyak informasi terkait pesugihan tumbal bayi ini. Sampai-sampai segala rencana yang dijalankan oleh Ujang benar-benar tidak berefek kepadanya. Ini menandakan bahwa rasa cinta dan kasih sayang Agus kepada istrinya jauh lebih besar.
Setelah kepergian Ujang, Agus pun menyusul masuk ke dalam rumah. Ia melihat istrinya sudah pucat pasi dan menampakkan wajah dengan ekspresi yang takut. Kang, aku takut. Agus pun langsung memeluk istrinya dan berkata, Kita akan melewati hal ini sampai si bayi melahirkan. Sabar ya. Setelah kejadian tersebut, Ujang tidak pernah lagi terlihat di tempat kerjanya. Ada yang bilang Ujang keluar dari kerjaannya dan memilih untuk mencari pekerjaan yang lain. Namun Agus menyadari bahwa alasan Ujang tidak bekerja lagi adalah karena dirinya merasa malu terhadap Agus. Hari berganti hari, saat dimana usia kandungan Lely sudah menginjak 8 bulan. Ada banyak pemberitahuan terkait bayi yang menghilang secara tiba-tiba ketika masih di dalam kandungan. Mereka meyakini bahwa ini adalah ulah dari pelaku pesugihan tumbal bayi. Agus yang mendapatkan pemberitaan itu langsung mengarah kepada Ujang dan juga istrinya. Keduanya memang belum kapok walaupun sudah diketahui tindakannya oleh Agus. Total dalam semalam jumlah bayi yang menghilang di desa sebelah sebanyak 5 orang. Namun ternyata korban bukan jatuh hanya kepada bayi-bayi saja. Ada banyak orang dewasa yang meninggal yang tak lain adalah calon bapak dari bayi tersebut. Hal ini terjadi ketika ada salah satu orang warga yang kedapatan suaminya meninggal dunia selepas menunggu sang istri sedang melahirkan. Namun bersamaan dengan itu, bayi yang masih berada di dalam kandungan pun juga ikut menghilang entah kemana. Atas kejadian itu muncul banyak ketakutan pada tiap warga sekitar. Keresahan itu pun membuat warga di sekitaran desa tersebut berkumpul menjadi satu untuk menumpas pelaku pesugihan. Mengetahui hal itu, Agus mencoba untuk meluangkan waktunya untuk menjaga Lely yang mana istrinya sendiri sedang hamil tua. Kang, sudah dengar kabar dari warga sekitar? Sudah, Neng. Ini pasti ulah dari Ujang dan juga istrinya. Kang, apa kita harus pindah saja dari rumah ini? Kenapa memangnya, Neng? Gak apa-apa, Kang. Cuma perasaannya takut aja. Lely terus-menerus memegangi perutnya yang sudah membuncit itu. Kemungkinan besar beberapa minggu ke depan Lely akan segera melahirkan. Agus juga menyadari hal yang sama mengenai prasangka Lely terkait teror hilangnya banyak bayi dan juga banyaknya orang dewasa yang meninggal secara tiba-tiba. Sementara itu, beberapa warga telah berkumpul di suatu tempat untuk membahas satu permasalahan yang sangat meresahkan. Mereka pun merencanakan sesuatu agar hal yang sama tidak terjadi kembali. Solusi yang diputuskan dari beberapa warga saat itu antara lain meminimalisir terjadinya pencurian bayi ketika ada salah satu warga yang hendak melahirkan tepat di malam hari, melakukan penjagaan yang ketat di saat hendak melahirkan, mengetahui dengan jelas dukun beranak yang akan dijadikan sebagai orang yang membantu dalam proses persalinan. Sementara itu mereka juga akan memagari tiap rumah warga dengan menggunakan bambu kuning dan lonceng yang telah dijadikan sebagai media penanda ketika akan terjadinya pencurian bayi. Bambu kuning sendiri memiliki fungsi untuk melemahkan orang yang memasuki rumah tersebut. Jika orang yang memasuki rumah tersebut memiliki ilmu hitam, bambu kuning akan menyerap energi tersebut dan menetralisirkannya secara cepat. Sedangkan lonceng yang telah dijadikan media tersebut berfungsi sebagai media penanda orang-orang yang ada di sekitaran rumah ketika yang memasuki rumah tersebut memiliki hendak yang sangat buruk dengan tujuan mencuri bayi yang akan dilahirkan. Setelah disepakati, akhirnya mereka memberitahu hal ini kepada banyaknya warga sekitar, terutama pada mereka yang memiliki istri yang sedang hamil. Alhasil para warga merasa aman dan tenang ketika solusi itu sendiri telah memberikan hal yang bersifat kondusif terkait permasalahan yang sedang menimpa desanya. Singkat cerita, sesaat sebelum Lely melahirkan, ia meminta kepada Agus untuk dicarikan seorang dukun beranak yang akan dijadikan sebagai perantara dari proses persalinannya. Hal ini dikarenakan jika masa melahirkan telah tiba, Agus tidak usah repot-repot untuk mencari secara mendadak terkait dukun beranak yang akan membantu proses persalinan Lely. Akhirnya Agus pun mencari seorang dukun beranak yang akan dijadikan sebagai perantara dari persalinan istrinya. Dipilihlah seorang dukun beranak bernama Cek Yati. Dia adalah salah satu dukun beranak yang sangat terkenal di tempatnya. Cek Yati telah beberapa kali menolong banyaknya para warga yang sedang melahirkan. Secara pengalaman, Cek Yati sudah sangat berpengalaman dalam menangani para pasiennya. Akhirnya Cek Yatilah yang menjadi pilihan saat itu. Beberapa hari kemudian Lely sering mengeluh karena dirinya sering kali mulas. Sepertinya sebentar lagi Lely akan segera melahirkan. Saat itu Agus telah bersiaga penuh dan melaporkan hal ini kepada para warga yang ada di sekitarnya. Berita ini pun tersebar luas bahwa Agus akan melahirkan anak pertama. Tepat di malam harinya beberapa warga membantu proses persalinan dari Lely.
Sebelum akhirnya Cek Yati tiba, para warga telah menempelkan bambu kuning di sekitaran rumah Agus. Lalu tidak lupa pula untuk memasang lonceng di dalam rumah. Setelah semuanya telah usai, akhirnya Cek Yati pun datang sembari menutupi wajahnya. Memang dukun beranak di desa tersebut harus menutupi wajahnya agar tidak diketahui oleh pelaku pesugihan. Akan tetapi saat itu para warga sedang disibukkan dengan mengobrol di sekitaran rumah Agus. Bersamaan dengan itu Agus sedang menjaga istrinya yang sebentar lagi akan melahirkan. Namun kejadian yang aneh tiba-tiba terjadi di saat Cek Yati akan memasuki rumah. Seluruh orang yang ada di sekitaran rumah tiba-tiba terlelap tidur. Lalu dengan cepat Cek Yati mencopoti seluruh bambu kuning yang terpasang. Bersamaan dengan itu dia juga memasuki rumah dengan santai tanpa kendala apapun. Setelah masuk rumah, Cek Yati pun menyuruh kepada Agus untuk keluar karena persalinan akan dimulai. Setelah Agus keluar, tiba-tiba lonceng berbunyi. Awalnya Agus tidak curiga karena mungkin saja lonceng itu berbunyi akibat angin yang masuk ke dalam rumahnya. Lalu setelah Cek Yati menutup pintu dan menguncinya, kondisi di dalam rumah pun menjadi berbeda. Tiba-tiba hawanya sangat panas hingga membuat Leli merasa gerah. Dan manakala proses persalinan akan dimulai, lonceng pun berbunyi dengan sangat kencang. Agus yang berada di luar langsung terkejut ketika mendengar lonceng itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ia telah melihat para warga sudah terkapar di samping rumahnya. Agus pun langsung berupaya untuk membangunkan para warga, namun mereka seperti tersilap dalam tidur. Sementara itu persalinan Leli pun akan dimulai. Namun saat akan persalinan dimulai, Cek Yati langsung membuka tudung penutup kepala dan wajahnya. Dan ternyata yang mereka kira itu adalah Cek Yati, akan tetapi di balik tudung palsu itu adalah si Murni, istri dari Ujang. Murni tersenyum dan berkata kepada Leli, "Teh, kita ketemu lagi." Kamu kan Murni?" "Iya teh, bayi teteh sangat wangi." Lonceng tersebut berbunyi hingga memberikan kebisingan di dalam ruangan. "Teteh udah siap?" Leli mencoba untuk menghindar di saat kedua tangan Murni hendak memegangi perut Leli. Namun di saat yang bersamaan Agus langsung mendobrak pintu dan menusukkan sebuah bambu kuning tepat di bagian punggung Murni. Saat yang bersamaan wajah Murni berubah seperti siluman. Lidahnya sangat panjang dan memiliki sorotan mata yang tajam serta berwarna kemerahan. Murni pun melarikan diri lewat bagian belakang rumah. Secara bersamaan para warga pun langsung terbangun. Agus langsung keluar dan meminta kepada warga untuk mengejar Murni yang sedang melarikan diri. Para warga pun langsung melihat seorang wanita yang sedang berlari sambil menahan luka yang berada di bagian punggungnya. Lalu karena sebentar lagi Leli akan melahirkan, Agus pun langsung membawa Leli menuju ke dukun beranak lainnya. Agus membopong Leli dan mencari dukun beranak lainnya. Selama dalam perjalanan, Agus masih terpikirkan dengan munculnya Murni. Ia berasumsi bahwa Murni menyamar sebagai Cek Yati, sedangkan Cek Yati masih berada di rumah. Akhirnya Agus pun menuju ke rumah Cek Yati. Sesampainya di sana, Agus langsung mengetuk-ketuk pintu rumah Cek Yati, dan beruntungnya Cek Yati membukakan pintu dengan wajah yang sudah memucat. "Cek, kenapa mukanya?" "Jangan banyak tanya, istrimu sebentar lagi akan melahirkan. Bawa masuk." Agus pun membawa masuk Leli ke dalam rumah Cek Yati. Sementara itu para warga terus mengejar Murni yang akhirnya masuk ke dalam rumah miliknya. Karena mengetahui Murni telah melakukan pesugihan, akhirnya para warga yang kesal pun membakar rumah Murni bersama dengan seluruh isinya. Kebakaran itu menimbulkan keramaian banyak warga. Mereka berdatangan sembari bersorak bahagia karena Murni telah mati menjadi abu. Dan tepat saat itu juga Leli melahirkan anak pertama berkat bantuan dari Cek Yati. Akhirnya Agus menjadi satu-satunya warga yang berhasil menyelamatkan anaknya dari cengkeraman tumbal pesugihan bayi. Dan nasib dari Murni sendiri, dia terbakar bersama dengan suaminya yang kala itu sedang melakukan ritual yang sama. Namun atas saran warga, tubuh atau jasad dari keduanya yaitu Murni dan juga Ujang tidak boleh menyentuh tanah. Mereka dipercaya memiliki keilmuan lain, yang mana mampu membangkitkan diri dan membalaskan dendam kepada para warga yang berada di sekitarnya. Selesai.